Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, sampai kajian kita pada hadis yang ke-15. Tanda orang yang sempurna imannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dikatakan oleh Al-Imam Dhunnun Al-Misri, ahsanun nasi li nafsih amlakuhum lilisani. Orang yang paling baik terhadap dirinya sendiri adalah orang yang paling menjaga daripada lisannya. Orang yang paling baik. Bagaimana cerita Al-Imam Ali Zainal Abidin yang disambati orang, dicaci maki, difitnah, malah beliau sabar, diam, dan memberikan hadiah. Sidin bari duit 1000 dirham. Nah, bahkan tidak membalas cacian dengan hinaan. Lebih-lebih hendak mepander yang kada baik. Orang aja neh bapander yang kada baik, kada dilawani sidin. Nah, ini lebih lagi. Kita ini disuruh menjaga lisan aja. Seandainya ada orang menyambati kita, boleh kita membela diri, menyesuaikan fitnah. Tapi beliau difitnah pun beliau diam dan bersabar karena saking menjaga lisan. Karena tidaklah mengapa ketika kita sabar difitnah oleh orang lain, itu lebih baik mendapatkan pahala orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua, hadis lanjutannya adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah, ini kalimat yang kedua, tanda yang kedua. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, bagaimana memuliakan tetangga? Di antara maknanya adalah bil bishri wa talaqatil wajhi. Ini tanda yang pertama. Menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Yang pertama tandanya adalah murah senyum. Peparakan rumah, bahigaan rumah, basubarangan rumah, pelewatan rumah, bila melihat tetangga, hari-hari kita lewat, hari-hari kita melihat, kadang alih ada kita itu hendak senyum, bermurah senyum. Ini diantara pesan guru sekumpul yang hanyar kita hadiri haulnya. Amun kada salah yang hadir 5 juta kurang lebih. Mirip orang nang berkumpul di musim haji, nang pernah tulak haji, nang kayak tupang mimiripannya neh, lalu lalang kesana kesini melihat orang berbagai macam wajah, berbagai macam apa yang dilihat hanya semata-mata menunggu ibadah, menunggu selesai ibadah haji. Ya, mirip. Nah, menunggu
haul, menunggu sembahyang maghrib berjamaah, mendengarkan maulid, tahlil. Nah, kada lain nang ditunggu. Lah kowe ada urusan berdagang kah, batu tukar kah, apa ada datang sudah ada nang 2 hari sebelumnya, ada nang 3 hari sebelumnya datang. Kada nang diurus mahadangi itu bang, mahadangi haul. Sama orang nang hendak bahaji itu mahadangi tuntung haji bang sudah. Tulak ke Arafah, tulak ke Mina, duduk istirahat, duduk nang dihadangi tuntung haji bulikan. Kada ada urusan yang lain. Ujar Sidin murah senyum kita. Nah, ini hal sekumpul mengajarkan kita itu memuliakan tamu. Nah, itu kena tuh imbah ini pembahasannya. Ini memuliakan tetangga dahulu. Ini yang hari-hari kita batamuan, basalisihan, senyum, ya. Senyum, biar aja orang kada senyum kah, kada kah, yang penting kita senyum dahulu. Karena kita ini hendak iman baik. Ujar Nabi, kayak itu pang tandanya siapa yang imannya sempurna, baik kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Di antara yang pertama yang paling gampang, murah senyum. Nah, ini yang paling gampang. Dikatakan husnul jiwar fi arba'ati asya. Bagus bertetangga itu ada 4 macam. Yang pertama ayyuwasiyahu bima indah. Memberi apa yang dimiliki. Nah, ini yang pertama. Bila ada sesuatu ketujuh memberi, terutama makanan. Makanya ujar Nabi kita, perempuan babinian bila maulah gangan banyaki kuahnya, unjuk lawan tetangga. Nah, Nabi menyuruh kuahnya jadi banyaki, kadusah dagingnya, kadusah sayurnya, kuahnya, supaya kau bagi. Dagingnya tetap aja jatah pian neh sarumahan, sayur daging itu misalnya 1/2 kilo, tapi disuruh membanyaki kuah supaya kuah daging sop tadi dibariakan lawan tetangga, sapiring, semangkok. Nah, ini pesan Nabi kita. Sangat sederhana sekali Nabi kita mengajarkan untuk berbagi kepada tetangga, berbuat baik dengan tetangga. Ya, ini yang pertama. Bila ada lelabihan apakah? Nah, ada setiap hari juga bila ada ingat tetangga dina, ingat. Nangka itu gin. Nangka itu aja. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengharap dari tetangga. Hati kita ini jangan hendak dihormati oleh tetangga, jangan. Kita nang apa dipikirkan untuk tetangga, jangan oh ya apa juga kah hanya tuh memberi, jangan, nggak ada boleh. Itu kada bagus. Ada bagus di hati ada mengharap-harap apa yang dimiliki tetangga atau mairii tetangga. Apalagi hasud, iri aja kada boleh. Biar aja hanya menukar kendaraan hanyar, biar aja mun kawa kita gembira, alhamdulillah kawa kendaraan hanyar, kayak itu. Jangan marah kita merangut, kada ketujuh. Jangan. Biar aja hari-hari tetangga ini datang paket mantar. Apa-apakah hari-hari. Biar aja kita kada suah datang paket ke rumah, kada apa-apa. Tetangga kita, jangan ketujuh maitihi apa kekurangan tetangga. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, wa ayyamna azahu anhu, kita mencegah
untuk berbuat yang tidak baik, baik lisan atau perbuatan. Lisan jangan sampai ada menyambati, ya, menggibah, merendahkan, jangan. Tetangga jangan memanderakan tetangga, jangan. Atau apakah nang digawi nang mulah tetangga ini merasa terganggu, seperti misalnya benyaring-nyaring musik susubuhan sudah, musik dangdut kah apakah, apalagi tetangga nih bisi anak misalnya, jangan. Kalau usah benyaring-nyaring, cukup di rumah pian aja suara itu, jangan mengaluar. Lagu pina ada tetangga nang terganggu lawan suara-suara nyaring, ya. Atau kendaraan gak kenal potnya nyaring misalnya, jangan juga. Apalagi di gang nang halus, biar aja nang normal-normal aja, gak usah dimodif-modif misalnya nang kayak itu. Nah, nang abah itu menegur anaknya kada paham lagi. Nang abah anaknya jangan, anaknya kada nyaman kita lawan tetangga nih, nah kendaraan ini kami pernah nyaring benar terganggu orang. Nang abah mengatakan mun anaknya kada paham bergaul dengan tetangga, atau membakar apakah tetangga bertapas, membakar sampah, asapnya tuh bau, nah nggak usah lagi membakar sampah misalnya. Bila rumah ini bakarakan, bila orang bertapas berjamur di higa, buat ke plastik buang, itu membakar sampah tuh di kampung bahaya orang. Di kampung gandal rumah, jauh jarak. Bila subuh-subuh menyapu daun-daun dibakar, itu di kampung, di Kalua. Di kota ini kan cocok lagi, sudah membakar-bakar sampah nih. Nah, rumah orang bakarakan, baunya kada nyaman. Apapun ya, kita bila merasa terganggu dengan tetangga, jangan kita membalas, artinya toh belajar. Oh, kita ini merasa kada nyaman lawan tetangga ini kada baik, jangan diombati. Itu menhandap nyaman tuh, supaya kita kada menggawi. Nah, itu hendak belajar seperti itu, ya. Dan yang keempat, bersabar kalau diganggu. Nah ini pula jangan dilawani, apalagi sampai bakal lahi batimpas lawan tetangga. 10 tahun 20 tahun bertetangga ya bakal lahi. Mun kawa beraramian aja, jangan beribut-ribut, ya. Mun ada masalah panderakan di rumah Pak RT, itu aja, ya. Apa solusinya? Nah, jangan bakal kalahian, jangan ada aja Pak RT setiap tempat, setiap gang. Selesaikan di rumah Pak RT supaya nyaman. Itu tetangga, soalnya nang hari-hari kita melihat, nang hari-hari kita pertemuan, kada nyaman kita mau di tetangga itu ada rasa sangkal tuh ada bagus, ya. Nah ini diantara 4 hal berbuat baik dengan tetangga. Dikatakan inna min ikramihi alla yamna'hu min garzin khashabatin fi jidari. Di antaranya juga nah, jadi di antaranya juga dikatakan hakul jar, hak tetangga bila garing dijenguk. Nah ini mengelangi tetangga yang garing. Bila meninggal diurus, ditakziah, ya.
Bila inya bahutang hutangi. Nah, ini yang ngalih nih. Ya. Nah, ini nang ngalih. Nang hutang ini nah. Iya. Ini bang zaman wah inilah hendak ada dihutangi tetangga. Dihutangi lagu pina kada bayar, lagu pina. Nah, itu bahari nang kayak itu. Wah, ini orang jarang pang berhutang lawan tetangga ini. Tapi bila ada hutangi, karena banyak sudah hutangan di lain, tapi kayak itu pang bayar berlebih. Makanya bila ada tetangga menghutangi, bayari. Tetangga itu sudah menolongi sudah, supaya pian kada bayar berlebih lawan orang. Pian berhutang di lain bayar berlebih, maginnya pian memikirkan tuh, terpikir ini tetangga sudah menolongi, ini hendak baik bang, hendak mengamalkan rasa tetangga nih nah, ayo sudah kita hutangi, bayari, capati, berjanji bujur-bujur, ya, bukti-bukti apa. Nah, seperti mana pian bila hendak mengurus bahutang di luar, pasti bukti-bukti apa, sesandaannya apa. Begitu juga lawan tetangga, supaya tetangga ini tenang mahutang itu nah. Nah, kandan ulun nah ikuti aja pian. Maka itu seperti mana pian datang, nah, orang bila hendak bahutang mana surat menyurat. Nah, itu juga hendak lawan tetangga supaya menyamani tetangga. Bukan tetangga atau kada pun menolong kada. Kita itu kadang meyakinkan berhutang itu. Nah, pina ada gelagat kada membayar. Nah, mun kawa pulang bila orang berbuat baik balas dengan kebaikan. Bila membayari labihi mun kawa. Boleh. Dan kada boleh itu bakat. Nanti bakat itu naikkan bila berhutang lah bayar balabih itu kada boleh. Tapi bila pian membayar berlebih di luar perjanjian, itu namanya bahadiah. Itu diutamakan. Membalas kebaikan dengan ketimbang membayar berlebih dengan di luar, baik memberi tetangga yang menolongi kita. Nah, bagus senang kayak itu bertetangga nih, paham sama paham. Ya. Jadi diantaranya adalah menghutangi. Nah, ini diantaranya. Sama juga menginjami juga sama, menginjami barang-barang, tidak hanya uang. Perabotan-perabotan juga hak itu. Banyak kan ada ayat wa yamna'unal ma'un. Di antara orang yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mendustakan agama? Siapa? Terakhir, wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang mencegah mainjami tetangga perabotan, panci, piring, gelas, tapak, pukul. Tafsirnya ma'un itu. Cuman pulang bila mainjam boleh kakan. Ini pulang nangalihnya nih. Bila minjam tukul boleh kakan, sudah bila tuntuk. Jangan di salah lawasan bergantung di rumah. Tergaji kah boleh kakan. Piring hitungi bujur-bujur. Nah, bahari rame orang bila aruhan. Pengantenan bayi zaman piring cangkir. Wah, ini mencangkir kada lagi pang pinjaman, ada sudah pak banyu gelas. Nah, cuman piring masih kadang pinjaman sendok piring kada apa-apa, jangan kada diinjami kada boleh. Cuman bila menginjam bujur-bujur dibolehkan secepat mungkin. Nah, engkau itu kita orang berbuat baik, kita juga ayo ja
mun kada kau membalas tuntung akan barang dulu tugas dina, tugas mainjam boleh kata meskipun kita kada kau membalas, paling kada menyamani orang. Nah itu belajar seperti itu ketika bertetangga. Bila tetangga ada aib, tutup aibnya, jangan dibesar-besarkan, apalagi dikesah-kesahkan. Ini ada aib tetangga ini diam aja sudah, harus sama urusi aib orang, menkawa ditutup. Ini jangan malah ribut inya nang mengesahkan kemana-mana, ada boleh. Ada aib, masing-masing ada aib tetangga itu. Bila sudah apa, jangan kita menambah beban orang tuh salah. Ya sudah. Nah, bila tetangga ada kebaikan, ucapkan selamat. Hanyar apakah? Kan dapat inya bertukar kawan kendaraan, hanya ucapkan selamat. Nah, kawa inya misalnya apa? Bisi. Apakah ucapkan selamat? Nah itu, oh selamatlah, hanyar anulah. Nah, nangka itu. Jangan ketika tetangga itu dapat apa, kita ini pina diam-diam tuh kada boleh. Apalagi merangut, makin kada boleh. Tetangga tuh dapat nikmat, ada boleh, kita diam pun kada boleh. Arti kada boleh tuh kurang pas. Apalagi hendak beiri magin nyai, apalagi hasut magin nyai. Kita disuruh mengucapkan selamat. Masya Allah, alhamdulillah. Dapat juga, artinya terkawa juga. Nah kayak itu bang, bisa-bisa bapandir dipuji-puji. Nah, tetangga nih dapat nikmat. Ya, sama kita juga. Bila kita dapat nikmat, ada nama ucapan selamat, himung kita. Ya, apakah bentuknya? Nah, bila tetangga kena musibah, kita juga ikut bersedih. 4 kita melangi. Nah, kenapa kisahnya? Iya karena mudahan ada jalannya, mudahan tuntung, mudahan selesai, mudahan kawa, mudahan ayo apalagi dibantu mungkinnya. Nah, aku membantu sedikit, nah ini luar biasa lagi. Sekurang-kurangnya kita kada disuruh membantu, disuruh paling kada menenangkan. Bila tetangga kena musibah, jangan dihapusi. Dan juga diantaranya jangan mengangkat bangunan yang menutup ventilasi udara. Nah itu juga kan bagusnya nih Islam mengajarkan. Nah ini sebenarnya hak bang lah, arti hak itu kesara sorang ay bahasanya nih, tanah-tanah sorang juga. Cuman mun itu tetangga tuh pacangan kada masuk angin rumahnya nih, jangan hamulah bangunan. Jangan sekiranya menutup angin masuk ke rumah tetangga. Nah, bisa-bisa aja itu maksudnya tuh ya. Tapi sebujurnya wah ini jaranglah terperhatikan lah. Ini sama juga ibaratnya rumah tuh nah bila ada belok-belokan di muka gang tuh, nah belok-belokan ngala. Biasanya ada kala halaman apa tuh pagar. Menkawa pagar itu balubang-lubang supaya nyaman orang melihat. Jangan buntu pagar itu. Soalnya belokan, bila buntu orang kada kawa mitihi, jadi orang takajut-kajut kadang. Jadi mulah kandang pun, oh baik aku mulah belubang-lubang, biar belok-belok masuk muka gang ini kawan sudah bitihan dari jauh. Nah itu bentuknya kada bukan apa-apa, itu terserah aja, cuman bila berniat menyamani orang dapat pahala kita. Itu kada masalah, itu tanah-tanah kita. Cuman ke orang ini perlu balik lihat bila hendak belok.
Tapi bila pagar itu tidak ada lubang-lubang, orang belok patah aja. Nah ini banyak ulun lihat bebelokan. Ulun di hati ulun di sana di rumah ulun mau olah pagar nih kadang kayak ini. Ulun garis nang besi bergaris itu melihat sudah supaya orang melihat hendak belok kanan belok kiri itu. Karena terpakai orang tuh hendak belok-belok tuh. Dan juga nah sama artinya bila maulah polisi tidur itu ada hukumnya. Polisi tidur itu dua boleh. Yang pertama, tidak mengulah orang celaka. Yang kedua, di tempat yang mana perlu diandak, seperti banyaknya kekanakan, ya. Maka perlu. Yang pertama, mengulah itu jangan menjadikan orang itu terganggu lewat seperti ketinggian. Nah, ketinggian mulah. Yang kedua syaratnya memang perlu. Seperti di kampung tuh orang kanakan tuh laju terus ditagur kada masih, nah ulah ya sudah. Bilanya kada danang laju kada usah gin maulah polisi tidur di komplek-komplek gitu. Apalagi kompleknya sunyi misalnya, kada usah kada ada kekanakan, biar orang lewat. Sunyi juga, orang laju kada ada juga. Harus ada polisi tidur. Kasihan orang lewat geludukan, soalnya komplek lain jalan raya misalnya bubuhan polisi molah itu ada aturannya. Ada juga asal ulah, ada daerah-daerahnya kayak misalnya daerah orang sekolah hanya ada geludukan itu juga. Ada sampai orang para kerabah kada tapi tinggi. Nah, jadi kadang ada orang mullah itu tidur tinggi benar. Menkawa kada usahin rata-rata aja orang, apalagi musim banjir misalnya orang kada mulai tasipak gitu kan. Nah, kada usah. Nah, tinggal kita ini menjaga aja bila kada usah laju, kada usah nyaring knalpot, kada usah. Maka itu nan bagusnya ini tanda iman. Tanda iman kepada Allah dan hari akhir. Dalam riwayat ini syarita fakihatan fahdilahu minha, bila engkau beli buah-buahan berikan hadiah lawan tetangga. Nah ini juga ya, memberi juga hadiah buah-buahan. Dalam hadis tadi membanyaki kuah, nah itu kan. Nah dalam hadis Muslim, ya Abazar idza tabaqta faqtir al-maraq ta'ahad jiranak. Wahai Abu Zar, Nabi kita, bila engkau bermasak banyaki kuah, unjuk tetangga sebagian kuah tadi. Ini ya. Jadi makanan lelabihan itu ya ada apa unjuki ada apa ini bagus saja itu disuruh. Bila kita kada kababarian, paling kada kita bisa mahimungi tetangga dengan ucapan kita, senyum kita, itu barang. Nah juga jangan mengusir anak tetangga nang masuk ke rumah kita. Jangan, bulik kamu sana, bulik yin. Mau mana nih kasih terus. Jangan, biar ajanya berkawanan. Nah, karena bila anak kita juga kehiga, sarikina itu panggara-gara dimulai. Karena kan tuh biar ajanya berkawanan. Besubarang bakal kawan di rumah kita biar aja.
Jangan menyariki anak orang yang mainan di rumah kita lawan anak kita juga permainan. Bahari Banglawe ini kada lagi sudah kekanakan rame di rumah masing-masing permainan lawan HP. Udah akun lagi coba kawanan bahari rame kekanakan menyubalah atau apa-apa kahan. Nah, wah ini sudah kada tapi rame lagi kanakan di bakawan. Ya. Nah, ya masing-masing bermain HP wah ini. Dikatakan tetangga itu ya orang yang tinggal di sekitar rumah kita dan jaraknya adalah 40 rumah setiap buncuk. Tetangga tuh 40 kan jauhnya lah ke samping 40 kanan kiri 40 depan belakang 40 rumah atau tetangga hitungannya. Nah kita kira tetangga tuh nang 3-5 buah harja rumah tiga ada sampai 40 tetangga itu. Nah, kita kan dosa kira 40 nang dihiga-higa dijagin nang 3-5 buah rumah gin mengkawa kita baik ya tuh sudah bagus. Lagi mau sampai 40 rumah tuh dan sampai ke ujung situ 40 rumah tuh panjang. Nah, panjang sampai ke muka Petran itu 40 rumah kan. Nah, itu tetangga. Nah, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langgar kita ini malam Selasa ini ba Mi'raj ya, mudah-mudahan kawa kita meriah. Saling membantu untuk Rasulullah, untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang kita bantu semuanya itu sedikit untuk kita mengenang peringatan Isra dan Mi'raj. Sebujurnya Isra dan Mi'raj itu hagan kita supaya kita semakin mengenal kebesaran, ketinggian pangkat Nabi kita Muhammad. Yang kedua, semakin semangat untuk memperbagus ibadah sholat kita. Ya, mudah-mudahan ya Allah berikan kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.